Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bagaimana cara melakukan perencanaan kinerja guru pada pengelolaan kinerja tahun 2025. Mari simak videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan perencanaan kinerja guru pada pengelolaan kinerja di tahun 2025. Adapun 3 kemudahan di pengelolaan kinerja di tahun 2025 adalah yang pertama, dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Yang kedua, tidak perlu mengunggah dokumen akuntabilitas. Dan yang ketiga, tidak berbasis poin. Mari kita laksanakan atau kita lanjut ke proses perencanaan kinerja guru tahun 2025. Pertama-tama, silakan Bapak Ibu buka situs dari pengelolaan kinerja, yaitu guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan kinerja. Kemudian Bapak Ibu silakan klik masuk. Setelah itu, Bapak Ibu diwajibkan masuk menggunakan email belajar ID atau madrasah.kemenak.go.id yang Bapak Ibu miliki. Silakan Bapak Ibu klik tombol masuk. Nanti akan muncul dan diminta untuk memasukkan email belajar ID dan passwordnya. Ini adalah halaman awal dari pengelolaan kinerja sebagai guru. Untuk memulai pengisian perencanaan, Bapak Ibu wajib mengklik pada bagian guru, kemudian Bapak Ibu pilih sebagai pegawai. Kemudian, jika belum muncul tombol mulai, silakan Bapak Ibu klik pada nama Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu ganti atau Bapak Ibu pilih pada menu ganti periode, kemudian Bapak Ibu pilih periode Januari sampai Desember 2025. Kemudian Bapak Ibu klik pilih. Kemudian untuk melakukan perencanaan, silakan Bapak Ibu klik pada tombol mulai. Perencanaan akan bisa dimulai atau akan muncul jika Kepala Sekolah Bapak Ibu sudah melakukan atau mengkonfirmasi untuk memulai pengisian pengelolaan kinerja di tahun 2025. Jika tombol mulai belum muncul, berarti Kepala Sekolah Bapak Ibu belum melakukan konfirmasi untuk melakukan pengisian pengelolaan kinerja di tahun 2025. Jadi Bapak Ibu harus pastikan bahwa Kepala Sekolah Bapak Ibu sudah memulai periode perencanaan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Mari kita lanjut. Silakan Bapak Ibu klik tombol mulai. Dan di sini Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi untuk mengecek data diri Bapak Ibu, mulai dari nama, status kepegawaian, dan satuan pendidikan induk. Jadi Bapak Ibu wajib mengkonfirmasi data yang muncul pada tampilan ini. Jika tampilannya sudah atau datanya sudah benar, silakan Bapak Ibu klik data sudah sesuai. Kemudian akan muncul notifikasi lagi untuk memastikan bahwa datanya sudah benar. Jika datanya sudah benar, silakan Bapak Ibu klik pada bagian data sudah benar. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke perencanaan yang pertama, yaitu pelaksanaan tugas pokok 5M. Di sini terdapat 4 tugas pokok yang sudah diatur oleh sistem Kemdikdasmen. Jadi yang pertama, silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri. 1-4 itu sudah ditentukan dari sistemnya. Kemudian Bapak Ibu gulirkan ke bawah. Di sini Bapak Ibu wajib atau opsional untuk menambahkan tugas tambahan sebagai guru. Di sini Bapak Ibu bisa memilih pada menu pilihan yang sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu klik pada kolom ini.
Kemudian Bapak Ibu sesuaikan dengan jenjang yang Bapak Ibu ajarkan atau tempat mengajar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengajar di SMP, SMA, SMK, Bapak Ibu bisa memilih tugas tambahan yang ini. Ya, jadi silahkan dibaca sesuai dengan tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu dan sesuaikan dengan tugas tambahan yang akan Bapak Ibu laksanakan sebagai seorang guru. Di sini saya ambilkan contoh yang pertama, hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Ya, di sini tugasnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas sebagai wali kelas. Jadi ini khusus untuk SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan SD tidak ada. Karena sepertinya kalau SD itu semua gurunya sudah pasti menjadi wali kelas. Ya, kecuali biasanya untuk guru mapel. Kemudian untuk pilihan lain, karena di sini jenjangnya SD, kita ambil yang secara umum saja sebagai contoh. Di sini, untuk semua jenjang, ada pilihan meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Jadi silakan Bapak Ibu bisa pilih yang ini, karena ini pilihan secara umum. Karena semua guru biasanya mendapat tugas tambahan sebagai guru piket. Jadi silakan Bapak Ibu pilih satu tugas tambahan ya, opsional ya, yaitu sebagai guru piket. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan lagi tugas tambahan, Bapak Ibu bisa mengklik pada menu tambah. Klik menu tambah, kemudian Bapak Ibu pilih lagi tugas tambahan apa yang ingin Bapak Ibu pilih. Di sini masih banyak pilihan-pilihan lain yang bisa dipilih. Sebagai contohnya untuk semua jenjang bisa tugas tambahannya bisa sebagai pembina ekskul ya. Kemudian di sini juga ada bisa sebagai operator dapodik untuk semua jenjang. Kemudian bisa juga sebagai bendahara BOS. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan tugas tambahan yang mau Bapak Ibu tambahkan atau Bapak Ibu pilih atau yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Di sini saya hanya mencontohkan untuk satu saja, yaitu tugas tambahan sebagai guru piket. Kalau Bapak Ibu tidak ingin menambahkan tugas tambahan lain, silakan klik tombol hapus. Dan otomatis hanya akan bertambah satu tugas tambahan, yaitu yang sudah kita pilih tadi. Jika sudah dirasa benar, silakan Bapak Ibu klik lanjutkan ke praktik kinerja. Dan ini adalah pilihan menu praktik kinerja yang mewajibkan Bapak Ibu untuk memilih satu indikator yang ingin difokuskan pada peningkatan kinerja. Nah, pada bagian ini sebaiknya Bapak Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah Bapak Ibu atau dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Karena di sini Bapak Ibu diwajibkan memilih satu pada dimensi yang sudah tersedia pilihannya di sini. Di sini ada 8 dimensi yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi raport pendidikan satuan Bapak Ibu yang masih perlu ditingkatkan. Contohnya, di sini ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, dan lain-lain. Di sini Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu pada bagian mana yang masih berwarna kuning atau berwarna merah. Kemudian silakan Bapak Ibu sesuaikan dan pilih pada satu indikator yang ingin ditingkatkan pada tahun ini. Di sini saya contohkan untuk satu indikator, yaitu perhatian dan kepedulian. Dimensinya dukungan psikologis. Di sini perhatian dan kepedulian bisa berupa tentang disiplin anak di sekolah, disiplin anak di dalam kelas, dan disiplin dalam menaati peraturan di sekolah, dan bentuk kepedulian kita sebagai guru untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa sopan santun yang ada di sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Diklik satu kali, setelah berubah warna menjadi biru, silakan Bapak Ibu pilih atau lanjutkan ke bagian pengembangan kompetensi.
Di sini, pada bagian pengembangan kompetensi, Bapak Ibu cukup pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Di sini pilihannya atau solusinya adalah diskusikan bersama atasan atau kepala sekolah apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu wajib memilih satu dari beberapa indikator kompetensi yang sudah disediakan oleh sistem untuk dilaksanakan dan dilakukan, kemudian nanti akan mengisi dokumen refleksi setelah kegiatan itu dilakukan pada tahap pelaksanaan. Silakan diklik pada pilihan indikator kompetensi, klik satu kali, kemudian di sini akan muncul indikator-indikator yang perlu Bapak Ibu pilih dan untuk ditingkatkan pada tahun ini. Silakan disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dan kemampuan peserta didik Bapak Ibu. Di sini saya contohkan satu, yaitu guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Jadi pilihan ini disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dan kemampuan peserta didik Bapak Ibu agar terjadi hasil atau feedback yang baik dan mempermudah Bapak Ibu untuk pelaksanaannya karena berhubungan dengan pengisian dokumen refleksi nantinya. Setelah Bapak Ibu sudah memilih satu indikator kompetensi, silakan Bapak Ibu lanjut ke menu atau lanjut ke tombol ke perilaku kerja. Nah, di sini pada perilaku kerja terdapat indikator dan perwujudan perilaku. Ya, ini kalau disingkat berakhlak. Ya, jadi di sini ada 7 aspek yang wajib Bapak Ibu pilih tiap-tiap aspeknya untuk Bapak Ibu tingkatkan atau fokuskan di tahun ini. Kemudian bagaimana cara atau menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak Ibu cukup mengklik pada indikator perilaku setiap aspek yang sudah disediakan oleh sistem dan Bapak Ibu pilih juga bagaimana cara Bapak Ibu menerapkannya. Di sini saya contohkan agar lebih cepatnya. Jadi Bapak Ibu cukup menyesuaikan pemilihannya berdasarkan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Apa yang ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini. Di sini saya cuma mencontohkan. Ya, jadi yang di atas indikator perilakunya, kemudian yang di bawah ini bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan perilaku tersebut. Di sini saya lakukan agar prosesnya lebih cepat. Jadi ada 7 aspek yang wajib Bapak Ibu isi sesuai dengan fokus yang ingin Bapak Ibu tingkatkan di tahun ini. Jadi untuk tiap-tiap guru boleh berbeda-beda, tidak mesti sama untuk semua guru. Jadi disesuaikan dengan kepribadiannya masing-masing. Nah, di sini ada 7 aspek ya. Jadi dari pertama itu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, dan yang keenam adaptif. Setelah itu yang terakhir adalah kolaboratif. Jika semua indikator dan aspek yang sudah Bapak Ibu pilih, silakan lanjut ke menu kerangkuman. Silakan klik bagian kerangkuman. Kemudian ini adalah rangkuman dari perencanaan kinerja yang sudah Bapak Ibu pilih dan Bapak Ibu isi. Dari yang pertama, pelaksanaan tugas pokok 5M, sudah ada 4 yang ditentukan oleh sistem, dan Bapak Ibu tadi kita sudah menambahkan pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket, ya sudah termasuk. Kemudian praktik kinerja yang sesuai dengan rapot satuan pendidikan, kita memilih dukungan psikologis yaitu berfokus pada perhatian dan kepedulian. Kemudian pada pengembangan kompetensi kita sudah memilih tadi yang disesuaikan dengan perilaku yang akan kita tingkatkan di tahun ini, yaitu berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga rangkuman dari perilaku kerja yang mengandung 7 aspek yang akan kita tingkatkan di tahun ini berdasarkan indikatornya dan bagaimana cara perwujudannya.
Dan pada bagian ini adalah rangkuman dari semua pilihan yang sudah kita pilih tadi. Jika semuanya datanya sudah sesuai dan sudah dikoreksi, kemudian Bapak Ibu klik lanjut ajukan. Akan muncul pop-up seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih. Jika Bapak Ibu mengklik menu ajukan, maka otomatis data ini akan langsung terkirim ke kepala sekolah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum ingin mengirim, hanya ingin menyimpan atau nanti akan dilakukan pengisian kembali atau koreksi kembali, silahkan Bapak Ibu klik simpan draft. Maka semua isian yang Bapak Ibu lakukan tadi akan tersimpan otomatis dan tidak akan mengulang dari awal. Kemudian Bapak Ibu wajib melakukan konfirmasi lagi dari awal sampai akhir. Setelah itu akan muncul lagi menu lanjut ajukan ini. Silakan Bapak Ibu klik lanjut ajukan. Kemudian jika sudah dirasa benar, silakan Bapak Ibu klik ajukan. Dan proses pengajuan perencanaan pengelolaan kinerja Bapak Ibu sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu klik kembali ke beranda, maka di sini akan muncul pemberitahuan lihat rencana kinerja. Dan di sini sudah berhasil ya, ada notifikasi menunggu persetujuan atasan. Kemudian ada di bawahnya tulisan, perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa oleh atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti ya. Jadi nanti pengajuan perencanaan ini akan muncul di akun kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah nanti akan mengkonfirmasi perencanaan Bapak Ibu dan menyetujui perencanaan Bapak Ibu, maka nanti di sini akan berubah statusnya akan cek dan sepakati. Ya, nanti akan di sini muncul cek dan sepakati jika kepala sekolah Bapak Ibu sudah menyetujui perencanaan yang Bapak Ibu lakukan di bulan Januari ini. Jadi, untuk pengisian pengelolaan kinerja itu hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, dan pada bulan Januari ini kita hanya melakukan perencanaan, kemudian menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang pengisian perencanaan pengelolaan kinerja guru pada pengelolaan kinerja tahun 2025. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita sama-sama sharing di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan, karena di sini kita sifatnya sama-sama sharing, juga sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.